Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan kamu telah muslim. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada malam hari ini saya ingin menambah apa yang kita telah pelajari pada siri lepas berkaitan dengan makna di sebalik amalan perbuatan yang dilakukan semasa melakukan ibadah haji. Sedikit sebanyak kita mengetahui akan pengajaran di sebalik perintah Allah kepada kita untuk menukar pakaian daripada pakaian yang sehari-hari kita pakai ditukar dengan pakaian seragam khasnya bagi lelaki, boleh dikatakan tidak ada bezanya antara A, B, C, D, kaya, miskin, pemimpin, rakyat biasa, raja, hamba, abdi. Dua helai kain putih yang tidak berjahit. Ini memberikan pengajaran yang sangat mendalam bagi kita. Begitu kita niat ihram
sebagai tanda kita memulakan ibadah haji atau umrah, maka memakai kain ihram sudah menjadi satu kewajiban, bahkan rukun. Ihram yang bermakna mengharamkan sesuatu. Sebenarnya takbiratul ihram. Takbir yang kita ucapkan semasa memulakan solat, yang dengan takbir yang kita ucapkan itu, apa-apa yang asalnya halal untuk kita lakukan menjadi haram. Jadi tak boleh. Bila kita lakukan jadi berdosa. Makan itu halal, bahkan disuruh. Begitu Allahu Akbar nak solat, makan dah jadi dilarang. Itu namanya ihram, takbir yang mengharamkan. Jalan-jalanlah, cakap itu, cakap ini, borak, jumpa kawan, bertanya khabar, boleh, bahkan disuruh. Sambil berjabat tangan, berpelukan, boleh, bahkan disuruh. Begitu kita mengucapkan takbiratul ihram, semua itu diharamkan. Demikian jugalah pengajaran di sebalik pakaian ihram. Apa saja yang asalnya halal, bahkan disuruh. Seperti berpenampilan kemas, berpenampilan bersih, berwangi-wangian. Bahkan dalam Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bila kamu nak pergi masjid atau setiap kali kamu hendak solat, sujud kepada Allah, khudhu zinatakum. Ambil, pakai perhiasan kamu. Pakailah pakaian kamu yang paling indah, paling bersih. Setiap kali kamu nak solat. Begitu ihram, tak boleh lagi. Dan pesan yang ada di sebalik itu telah kita pelajari. Jika kita telah menerima bahwa haji itu sebagai lambang, simbol ar-ruju ilallahi ikhtiaran, kembali kepada Allah dengan sukarela. Kita tahu kembali pada Allah ini ada dua, satu ikhtiaran, sukarela, satu ittiraran, terpaksa nanti mati. Ayat yang mudah, bila kita telah terima bahwa haji itu adalah lambang, simbol kembali pada Allah dengan sukarela, yakni latihan mati. Haji itu yakni bahasa mudahnya Allah beri peluang pada kita untuk kursus mati. Kursus biasanya kita dengar kursus mengurus jenazah, kursus haji, kursus tawaf. Ini kursus, ini training mati. Kembali pada Allah. Dan setiap kita pasti akan kembali pada Allah. Dan setiap orang mukmin pasti punya harapan. Bila kelak tiba masanya kembali ke rahmatullah, adalah kita dalam keadaan radiyah, mardiyah. Ridha dan diridhai. Bagaimana caranya? Haji memberikan pengajaran dan panduan untuk itu.
Benda yang halal, jika Allah kata jangan buat, kita tak buat. Apalagi yang haram. Saya ulangi. Sesuatu yang halal, memberi manfaat, bila kita lakukan. Bahkan Allah menyuruhnya. Tapi ketika Allah melarangnya, jangan lakukan, jangan lakukan. Dan kita tak buat. Kan itu semasa ihram. Maknanya apa? Jangankan yang haram. Yang halal pun jika Allah kata jangan buat, kita pun tak buat. Jangankan yang dilarang oleh Allah. Yang benda yang asalnya suruhan Allah, bila Allah kata sekarang jangan kamu buat, kita pun tak buat. Itu maknanya syarat yang perlu kita penuhi. Bila kita mau ketika kembali pada Allah dalam keadaan diterima olehnya, radhiyah mardiyah, kita mesti istislam, taslim, bukan Islam, taslim. Ayat yang saya bacakan tadi. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Dan agar Muslim kena taslim. Itu kan surah Ali Imran 102. Seakan-akan Allah dalam ayat ini memberi peringatan yang keras. Sungguh pun ajal itu Allah yang menetapkan. Bukan kita yang menentukan. Allah yang memilih, bukan kita yang memilih. Tapi Allah kata, nanti bila aku sudah tetapkan ajal kamu dan kamu mesti kembali pada aku, pastikan diri kamu telah Muslim. Seakan-akan Allah memberi berfirman, aku tak ridha, aku tak rela. Bahasa kasarnya, aku tak sudi menerima kamu. Ketika kamu kembali kepada aku, kecuali kamu telah Muslim. Muslim itu taslim, berserah diri. Dan salah satu contoh nyata besar diri ini, bila Allah suruh buat, buat. Bila Allah suruh tinggal, tinggal. Saya kata tadi, jangankan yang haram, kita tidak meninggalkannya. Yang halal pun jika Allah suruh kita tinggalkan, kita akan tinggalkan. Masya Allah. Kan itu namanya pantang ikhram. Dan yang keduanya, bila kita mahu diterima Allah semasa kembali. Buang sifat-sifat yang dalam hati kita, yang merasa lebih daripada orang lain. Merasa lebih pada orang lain karena darah keturunannya. Jangan. Jangan ada dalam hati kita. Merasa ingin diistimewakan berbanding orang lain kerana pangkat dan darjahnya, jawatannya. Jangan. Merasa ingin minta dilebihkan, diutamakan orang lain kerana kenderaan yang dipakai, tempat tinggal yang didiami. Jangan. Allah ajarkan supaya kita merasa sama di hadapan Allah. Kalaupun Allah memandangnya berbeza antara A, B, C, D, bukan karena jawatannya, bukan karena faktor darah keturunannya, tapi karena takwanya. Sebab itu pakaian masih seragam. Anda katalah seorang pengusaha besar, punya kilang kain, yang terbuat daripada material yang sangat mahal, berwarna-warni.
Batik yang luar biasa. Tidak boleh pakai pakaian batik. Anda seorang perancang busana, katalah. Fashion designer umpamanya. Fashion designer. Kan hebat perancang busana. Fashion ala apapun. Sehingga hasil karya kita terjual, dibeli oleh orang dengan harga yang sangat fantastik. Bila Anda ingin kembali pada Allah, ikhram, buang itu semua. Pakaian yang dinilai sangat mahal. Fashion yang dikatakan paling up to date, buang. Supaya kamu sama. Rasakan bahwa diri kamu sama dengan orang lain. Karena seperti mana yang kita pelajari, seseorang itu merasa berbeza dengan orang lain karena pakaian yang dipakai. Pakaian yang dipakainya. Pakaian ini boleh jadi baju, boleh jadi. Pakaian itu boleh jadi kendaraan yang ditunggangi. Pakaian yang boleh jadi tempat tinggal yang didiami. Pakaian boleh jadi jawatan yang dipegangnya. Pakaian boleh jadi darah keturunannya. Inilah yang saya katakan tempoh hari. Jadi, atribut-atribut ini, atribut keduniaan ini, mesti kita tanggalkan. Ini saya tekankan lagi sekali. Karena kita mau balik pada Allah. Kena buang. Dan bila itu telah dihayati, balik nanti betul-betul telah akar dalam jiwa, lalu diterjemahkan dalam kehidupan sehari, saya yakin hajinya mabrur. Tapi kalau belum balik pun masih di Makkah, masih pakaian ikhram, tapi merasa dirinya lebih daripada orang lain, merasa hebat orang lain. Karena dia kaya, karena dia berjawatan. Ya, awal-awal pun sudah ada tanda-tanda hajinya ditolak. Ibarat nanti bila mati, walaupun meninggalnya pada bulan Ramadan sekalipun, istilahnya, pada malam Lailatul Qadar sekalipun, tapi ketika jiwanya masih penuh dengan keangkuhan, merasa dirinya lebih berbanding orang lain, kerana tadi, ABCD tadi, bagaimana Allah menerima? Walaupun meninggalnya pada bulan Ramadan. Ini sebetulnya pengajaran yang sangat penting di sebalik amalan haji itu. Jadi amalan haji ini bukan semata-mata, bukan sekadar ritual semata-mata, tidak. Tapi ada pengajaran yang hendaklah kita laksanakan. Dan satu di antara tadi, at-taslim, sikap berserah diri. Taslim. Ya, namanya hamba. Tak ada hak untuk kata tidak kepada Allah. Tak ada hak untuk memilih-milih terhadap apa yang Allah telah tetapkan. Sebagai hamba mesti taslim, tak ada hak untuk tidak puas hati terhadap apa yang Allah takdirkan. Tak ada hak untuk tidak bersabar terhadap ujian dan teguran. Tak ada hak untuk protes terhadap pemberiannya, tak puas hati karena sikit menurut kita. Itu namanya taslim. Tapi kalau orang masih sering protes, sering tak puas hati, Allah bagi sikit, tak puas hati. Allah bagi banyak, masih kurang. Allah bagi teguran berupa musibah, dia mengeluh. Allah tetapkan qadar takdirnya, dia tidak ridha. Mana letak taslim? Jangan sekalian minta maaf. Katakanlah ketika seseorang hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat seperti itu tadi,
taslim belum ada. Karena apa je yang Allah berikan di tapu hati, jangankan besar, sekecil apapun musibah yang Allah timpakan kepadanya, dia mengeluh, tidak ridha. Seburuk, jangankan baik, yang buruk, ya yang sedikit saja, sesuatu yang dianggap tak elok saja, qada dan qadar Allah, dia tak ridha. Katakanlah ketika hati seseorang hamba seperti itu, tiba-tiba panggilan Allah telah datang. Allah panggil dia, malakul maut mencabut nyawanya. Bagaimana? Adakah ia mati dalam keadaan husnul khotimah? Adakah ia meninggal dalam keadaan rodiyah marjiyah? Allah kata, jangan sekali-kali mati kecuali kamu telah muslim. Muslim itu taslim, sudah berserah. Minta 2 bagi 1, minta 2 bagi 3, minta 10, tak dapat apa-apa. Sudah, redha. Karena memang semua itu kehendak Allah. Kita hanya disuruh menjalani kehidupan redha terhadap ujiannya, redha terhadap qada dan qadarnya, sabar terhadap ujiannya, syukur terhadap segala nikmatnya. Sudah. Bila itu telah kita miliki, apapun yang berlaku menimpa diri kita adalah kebaikan bagi kita. Ingat ya, taslim namanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Seakan-akan Allah kata, nanti bila takdirku telah tiba, ketetapanku telah tiba, ajalmu yang aku tetapkan telah tiba, dan kamu jumpa aku, seakan-akan Allah kata, aku tak rela, aku tak sudi menerima kamu. Karena kamu waktu itu belum muslim. Belum muslim. Memang penolakan Allah berbeza-beza. Ada yang tolak terus oleh Allah. Kenapa? Karena kafir. Tolak terus. Ya, tolak di sini maknanya ya Allah azab lah. Ada yang Allah terima, tapi penerimaan yang masih penerimaan bersyarat. Tidak diterima sepenuhnya, hanya terima sebagian. Ya masih sengsara juga lah. Ada yang separuh-separuh, ada yang 3 suku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jamaah sekalian, inna hadzal din laisa illa wasilatur rabb bainal khaliq wal makhluq. Sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ajaran agama Islam ini lain tidak hanyalah ianya wasilatur rabb. Wasilah, perantara yang boleh mengikat kita, hubungan kita dengan pencipta kita. Allah turunkan Islam, Allah turunkan Al-Quran dengan pelbagai peraturannya, itu sebenarnya tali. Tali. Yang dengan tali itu kita dapat selalu berhubung, bersambung kita dengan Allah. Bermakna jika orang tolak syariat Allah, peraturan Allah, putus hubungannya dengan Allah. Jika terima sebagian, tolak sebagian, ya sekejap dapat, sekejap terlepas. Kan ada istilah hablum minallah.
Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tengok bahasanya jelas tadi. Hablullah, tali Allah. Jadi ibarat agama Allah ini ibarat tali. Di hujungnya kita yang pegang. Di ujung sebelah sananya Allah yang pegang. Sehingga kalau kita berpegang dengan tali Allah, ya hubungan kita sentiasa bersama. Allah panggil kita dengar. Allah tanya kita menjawab. Allah suruh kita buat. Allah larang kita tinggal. Allah tegur kita sedar. Ya, tali bersambung. Coba kalau kita tidak bersambung dengan Allah. Allah panggil tak dengar. Allah tegur tak sedar. Macam mana? Dah ditegur banyak kali, masih tak sedar. Itu karena tali terputus. Dan matlamat akhirnya nanti. Bila tali itu telah kita pegangi. Inna hadhihi rabitah la tatahaqqaq illa bifana'i iradatil abdi wa hudu'ihi tam li rabbil alamin. Ini saya kutipkan ya. Kutipan-kutipan penjelasan daripada ulama-ulama. Dan sunyi tali yang menghubungkan kita dengan Allah ini tidak menjadi kuat. Atau sebenarnya akan jadi rapuh. Tidak menjadi kuat, mana akan rapuh. Kecuali seorang hamba itu telah menidakkan, menafikan kehendak nafsunya, dan menundukkannya kepada Rabbul Alamin. Artinya apa? Selagi kita belum berjaya menundukkan kehendak nafsu kita, selagi kita belum dapat menafikan, menidakkan kehendak nafsu kita terhadap apa yang Allah kehendaki, tali itu belum kuat, tali itu masih rapuh. Apa kehendak Allah? Allah kata, jangan gunting rambut, jangan potong kuku, katakanlah. Tapi kita, mana boleh, kuku sudah panjang. Jangan pakai wangi-wangian, itu kehendak Allah. Tapi kita, mana boleh, bau badan sudah busuk. Maknanya kita masih memenangkan kemauan kita. Dan mengalahkan, mengorbankan kepada Allah. Makna tali itu rapuh. Terapuh-rapuhnya. Taslim masih jauh. Taslim baru dapat dicapai oleh seseorang. Tali yang berhubungan antara kita dan Allah sangat kuat. Tidak rapuh dan tidak putus. Apabila kita telah menidakkan, menafikan. Bahkan kalau dalam bahasa Arabnya lebih mengerikan. Membinasakan kehendak diri. Jadi tidak ada kemauan diri, kepentingan diri. Yang ada hanya untuk dia. Dan itu yang diikran oleh Ibrahim alaihissalam. Inna solati. Ya Allah, solatku ini, ya Allah, lillah, lillah. Hambamu tidak punya apa-apa kepentingan. Bukan ingin dipuji, bukan ingin itu sudah lillah. Wa nusuki. Ibadahku, pengorbananku, ya Allah, bukan untuk itu, bukan untuk ini, bukan untuk nama, bukan untuk apa. Lillah, untuk Engkau. Bahkan wa mahyaya, hidupku ini pun ya Allah, hanya untuk Engkau. Hambamu berusaha untuk menidakkan kemauan dirinya. Kalau hawa nafsu minta habuan, hambamu bersedekah. Ikutkan hawa nafsu menjerit-jerit di dalam.
Awak ni banyak derma, awak ni banyak sedekah. Tapi orang kampung, masyarakat tak tahu. Masyarakat tak ada yang tahu yang awak ini orang yang dermawan. Sehingga masyarakat pandang, lihat, nilai awak ni orang yang bakhil. Kaya tapi bakhil. Di luar sana banyak mengumpat awak. Awak orang bakhil, kaya tapi bakhil. Tak pernah sedekah. Tak pernah sedekah. Nafsu ni menjerit-jerit jemaah sekalian. Wahai manusia, tengok nama kamu sudah buruk dalam pandangan orang. Kamu dituduh bakhil. Kamu dituduh tak pernah memberi apa-apa sumbangan. Kenapa kamu tak beritahu pada mereka? Kalau kamu ingin nama kamu baik dalam pandangan masyarakat, hibahkan sedekah kamu. Kalau perlu, bangku di tepi pantai tu, tempat duduk marmar di tepi pantai yang kamu sedekahkan yang tak ada orang tahu itu. Karena kamu terus bagi kepada kontraktor, suruh buat dan kontraktor pun tak beritahu siapa yang kamu tulis nama kamu di sana. Tempat duduk ini dihadiahkan oleh fulan. Tulis nama kamu. Baru nanti orang tahu siapa yang penulis. Tapi karena kamu tak hibahkan, orang tak kenal. Sehingga nama kamu dianggap orang yang bakhil. Nafsu ini suruh, kamu kena hibahkan. Tapi kehambaan kita, taslim kita, berteriak kuat dalam diri kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah. Mampu kita melakukan seperti itu yang dilakukan oleh Ibrahim. Kenapa seperti itu? Ibrahim kan disuruh sembelih anaknya, jemaah sekalian. Coba kalau Ibrahim memikirkan apa kata orang, apa kata umatnya. Ini nabi apa ini? Ada ke nabi? Hari itu larang kita menyakiti, apalagi membunuh. Bunuh binatang pun tak dibenarkan tanpa alasan yang munasabah. Apalagi membunuh anak. Ini malah membunuh anak sendiri. Ini nabi apa ini? Yalah, kalaulah Nabi berfikir sejenak, pasti adalah fikiran itu. Apa kata umatku? Jangan-jangan umatku yang dah jadi pengikutku akan lari. Suatu hari akan lari nanti. Apalagi yang belum menjadi pengikutku. Tapi bagaimana itu tak ada dalam banyak. Itu suara nafsu. Itu kehendak diri. Iradatul nafas. Ibrahim nafikan semua itu, Ibrahim tidakkan semua itu semata. Tapi Allah suruh. Kan kita mesti taslim. Taslim itu bila Allah suruh buat, bila Allah larang tinggal. Dan dia lakukan itu kerana Allah suruh. Walaupun hawa nafsunya berontak, itu namanya taslim. Dan itu yang dicontohkan oleh Ibrahim. Itu yang dilakukan dalam ritual haji ini. Coba Jamal lihat. Tolong buka Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ayat 131. Coba. Al-Baqarah 131. Coba ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Subhanallah. Tatkala, ketika, qala telah berfirman, lahu kepada Ibrahim, Rabbuhu oleh Tuhannya. Ya, maksudnya ketika Allah, Tuhan Ibrahim itu, Tuhan Nabi Ibrahim, berkata, bertanya, berfirman, bahkan menyuruh Nabi Ibrahim. Apa firman Allah pada Ibrahim? Apa surah Allah pada Ibrahim waktu itu? Aslim. Aslim. Itu perintah Allah. Aslim. Berserah dirilah kamu, wahai Ibrahim. Tunduk patuhlah kamu kepada arahanku. Tundukkan, kuasai, bahkan korbankan, nafikan kehendak nafsumu. Sebaliknya, patuhi, ikuti arahan dan kehendakku. Jika arahan aku bercanggah dengan kehendak dan kemauan nafsumu, korbankan dan nafikan, tidakkan itu kemauan nafsumu. Lakukan arahan dan perintahku. Bila aku melarang kamu, wahai Ibrahim, dan laranganku itu adalah bercanggah dengan kemauan dirimu. Karena kemauan nafsunya suka melakukannya. Nafsumu suka melakukannya. Tapi aku kata Allah, jangan lakukan. Bercanggah. Korbankan kemauan dirimu itu. Korbankan kepentingan nafsumu itu. Walaupun dengan memenuhi kehendak nafsu, kamu akan mendapatkan kepuasan. Tapi hanya kepuasan sesaat. Betul kan? Orang yang memenuhi, mengikuti kehendak nafsu ini kan akan seronok. Seronok. Gembira. Tetapi hanya sesaat. Lepas itu dah tak seronok lagi. Dan di akhirat dapat siksa. Allah kata, nafikan itu. Sebenarnya tinggalkan apa yang aku suruh kamu tinggalkan. Walaupun nafsumu ingin melakukannya. Buatlah apa yang aku suruh kamu lakukan. Walaupun nafsumu berat melakukannya. Itu benar aslim. Orang yang telah melakukan perintah aslim namanya muslim. Saya ulangi. Perintahnya berbunyi aslim. Aslim, aslim. Bila kita telah berjaya melaksanakan perintah aslim, kita mendapat gelaran muslim. Muslim. Kalau ramai-ramai, namanya muslimun. Nah, perbuatan kita melaksanakan perintah aslim, perbuatan kita, amalan kita melaksanakan perintah aslim, itu namanya Islam. Paham ya? Tahu ya bezanya di sini? Saya ulangi. Perintah Allah bunyi dia aslim. Aslim. Bila kita berjaya melaksanakan perintah aslim itu, kita disebut muslim.
predikat yang melekat pada kita, dapat gelaran Muslim. Dan perbuatan kita menjalankan, melaksanakan, melakukan perintah aslim, itu namanya Islam. Faham? Nama Islam. Jadi di sini, bila Allah kata tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali agar muslim, itu jangan diartikan jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu telah memeluk agama yang bernama Islam. Bukan. Bukan itu maksudnya. Telah Muslim telah berserah diri. Bagi umat Muhammad, cara yang betul mencapai peringkat Muslim, yakni mengamalkan ajaran agama yang bernama Islam. Itu betul. Bagi umat Nabi Isa dahulu, untuk menjadi orang Muslim, ya mestilah mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi kalau kita, ini dahulu pernah kita pelajari, Islam ni, boleh kita lihat begini ya. Islam sebagai nama agama, dengan Islam sebagai inti ajaran setiap agama yang dibawa oleh para nabi. Itu lain. Kalau Islam diartikan sebagai nama agama, itu maknanya merujuk pada agama terakhir yang dibawa oleh Rasulullah. Itu namanya, nama agama itu Islam. Tapi Islam juga bermakna merujuk pada intipati, hakikat sebenar setiap ajaran yang dibawa oleh para nabi. Nabi Nuh mengajar umatnya supaya dalam hidup hanya berserah diri pada Allah. Itu nama Islam. Nabi Ibrahim mengajarkan agama kepada umatnya agar mereka lebih dulu hanya mengabdikan diri, berserah diri kepada Allah. Itu Islam. Jadi, la tamutunna illa wa antum muslimun, itu jangan sekali-kali kamu mati selagi kamu kecuali dalam keadaan Muslim telah berhasil. Bukan telah beragama Islam. Bukan telah beragama Islam. Kalau diartikan telah beragama Islam, macam mana nanti umat Nabi Nuh? Waktu itu Islam belum, nama agama dia belum dipanggil Islam. Apa jawab Ibrahim? Ketika Ibrahim ini belum jauh sebelum Ibrahim diuji dengan ujian yang berat-berat hingga sembelih anak itulah. Jauh sebelum Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, diperintahkan Allah untuk sembelih Ismail, Allah dah perintahkan pada Ibrahim, aslim, berserah diri. Nabi Ibrahim menjawab, qal, telah berkata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berserah, taslim, bagi, kerana, untuk Tuhan semesta alam. Allahu Akbar. Sehingga Nabi Ibrahim sekarang, walaupun dalam hidupnya seperti kita, Nabi diberi pilihan oleh Allah. Nak buat ke, nak tinggal ke, nak pergi ke, tak nak pergi ke, nak percaya ke, tak nak ragu ke, nak menerima ke, nak menolak. Nabi Ibrahim ada pilihan. Seperti kita diberi pilihan. Tapi karena Nabi Ibrahim ini faham betul tentang perintah Allah, dan sedar betul ketika dia mengucapkan aslam tu, Nabi Ibrahim tidak pernah memilih, menyalahgunakan kebebasan memilihnya. Contohnya, ketika Allah perintahkan Ibrahim, sembelihlah anak kamu itu. Bukan bunuh ya, sembelih. Itu kan perintah Allah. Seperti yang saya katakan, Nabi Ibrahim sebenarnya punya kebebasan memilih. Mau melaksanakan perintah itu, silakan.
mau menolak, tak mau buat perintah itu, pun silakan. Nabi ada pilihan, dia boleh pilih. Tapi Nabi Ibrahim kan sudah berjanji, aslam tu, kamu berserah. Maknanya walaupun Ibrahim boleh memilih, maksudnya boleh ini bukan boleh maknanya halal ya, bukan. Maknanya tidak dipaksa begitulah, bebas. Ya. Oleh Ibrahim alaihissalam untuk memilih, menolak perintah Allah. Tapi Ibrahim tidak mau memilih untuk menolak perintah Allah. Sebenarnya Ibrahim memilih untuk melaksanakan perintah Allah. Walaupun perintah Allah itu mungkin bercanggah dengan kehendak nafsunya. Itu namanya aslim. Itu namanya Islam. Itu namanya taslim. Orang yang dipanggil Muslim. Dan itulah yang kita ucapkan setiap hari itu jamaah sekalian. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima. Dalam ayat hadis Rasulullah di sini wa hanifan wa ma'anal musyrikin. Itu yang kita ucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang kita ucapkan. Tapi ingat, Allah tidak hanya menilai apa yang kita ucap, yang akan dinilai oleh Allah, yang akan dihargai oleh Allah. Ada tak pelaksanaannya dalam hidup? Saya ulangi. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, sembelih anak. Perintah itu pula Allah berikan kepada Ibrahim hanya melalui mimpi. Tengok, melalui mimpi. Sekarang kita perhatikan perintah itu. Sangat-sangat berat. Maknanya alasan, kalau kita berpikir cara logik manusia biasalah. Seorang manusia punya alasan yang kuat untuk tidak patuh. Kalau ini berpikir secara logik. Pertama, perintah itu kan hanya dari mimpi. Dari mana dia tahu itu daripada Allah? Jangan-jangan setan. Jadi perintah itu pun belum meyakinkan betul daripada Allah. Kan begitu kan hanya melalui mimpi. Keduanya, mana ada perintah sembelih anak? Ini bercanggah dengan syariat agama yang dibawa. Ini bercanggah dengan nilai masyarakat yang dipegang. Melanggar hak asasi manusia dan tak masuk di akal lah. Tak masuk di akal. Yang ketiga, mungkin akal akan kata, yalah, ini tentu hanya diberikan oleh orang yang tidak waras pikirannya. Apa kata orang? Track record yang cemerlang selama ini menjadi ikutan, menjadi qudwah, menjadi uswah. Track record Ibrahim kan orang yang hebat. Boleh jadi hancur lebur nanti. Nama Ibrahim buruk dalam pandangan masyarakatnya. Jika ia melakukan perintah Allah ini. Perintah Allah ini. Alasanmu yang keempat. Ismail waktu anak satu-satunya. Yang Ibrahim telah tunggu sekian lama puluhan tahun. Allah anugerahkan putra bernama Ismail ketika umur Ibrahim sudah lanjut. Allahu Akbar. Belum puas istrinya bermanja dengan anaknya. Apalagi Nabi Ibrahim tidak ikut membesarkan, mengasuh anaknya daripada kecil. Karena saya mengasuh, mendidiknya daripada bayi hingga kanak-kanak istrinya. Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam. Dan tak kalah pentingnya, pastilah nafsu manusia seperti Ibrahim mesti memberontak, meronta-ronta. Protes, pasti protes terhadap perintah seperti ini. Jadi saya katakan, kalaulah
melihat perintah Allah seperti itu dari kacamata manusia, daripada kacamata manusia, daripada kacamata masyarakat, daripada segi hak asasi manusia, kalau sekarang lah, dari segi undang-undang antara bangsa, daripada segi waras tak waras orang itu, logik tak logik, cukup kuat. Nabi sebenarnya punya alasan cukup banyak, cukup kuat untuk tidak patuh. Abaikan saja. Mana ada perintahnya. Lagi pula kan hanya mimpi. Jangan-jangan ini hanya bunga-bunga tidur. Pertanyaannya, macam mana Nabi boleh yakin bahwa itu datang daripada Allah? Dari mana Ibrahim dapat kekuatan sehingga berjaya mengorbankan cintanya kepada anaknya? Sebagai ayah tentu cinta anak. Tapi cinta anak dia korbankan karena tidak patuh perintah Allah. Dari mana Ibrahim dapat kekuatan untuk tidak peduli dengan apa kata orang jika nanti berjaya menyembelih anaknya? Inilah rahasia yang luar biasa. Punya itu tadi. Aslam tu. Ya Allah, aku sudah berserah. Ya Allah, engkau nak suruh apapun. Bak kata orang sekarang lah. Ya Allah, hambamu ini dah patuhlah berserah 100%. Ya Allah, dia perhujung rambut ikat. Engkau suruh masuk api pun hambamu ini akan masuk api. Engkau suruh hambamu ini menyelam ke dasar laut pun. Engkau suruh hambamu ini masuk ke lubang buaya pun hamba akan masuk. Hambamu tidak akan melawan. Masya Allah. Dan ingatnya sekalian, Nabi Ibrahim diuji menyembelih anaknya ini. Itu bukan ujian yang pertama, itu ujian yang di penghujung. Nama Ibrahim pun berlatih juga. Daripada ujian yang paling ringan, kecil. Ya, berdakwah, menyampaikan akidah, dilawan oleh kaumnya, dilawan oleh ayahnya, lalu dihukum, dijatuh hukuman, didapati bersalah, dianggap bersalah oleh kerajaannya, oleh rajanya, lalu jatuh hukuman, jadi dibakar. Ibrahim lalu itu semua itu. Tidak punya anak, itu jadi Ibrahim sabar. Baru dapat anak, seronok puas hati, Allah uji lagi Ibrahim, anak dari sini jangan, aku tak benarkan mereka duduk bersama kamu. Kamu mesti tinggalkan tempat yang jauh. Ibrahim pergi. Itu ujian tuh. Bagaimana beratnya hati seorang ayah, seorang suami, melihat istri dan anak kecilnya ditinggalkan di tempat yang tak layak dihuni atas perintah Allah. Itu ujian. Kisi dan banyak lagi lah kalau disenaraikan. Penghujungnya yang paling berat. Ringkas kata beginilah. Untuk mewujudkan keislaman Ibrahim kepada Allah. Bagi menunjukkan taslim Ibrahim kepada Allah Tuhannya. Ibrahim telah mengorbankan apa saja yang ada pada dirinya. Karena memang itu syarat untuk punya hubungan dengan Allah. Ibrahim telah mengorbankan dirinya. Rela dihalau, diusir oleh bapaknya. Hilang keluarga. Dibuang oleh orang. Tak apalah hilang orang itu. Semata-mata tak apalah. Asal aku tidak kehilangan Allah. Tengok. Diriku dihalau oleh ayah. Maknanya diusirlah, dibuang. Tadi aku sebagai anak. Tak apa. Janji aku masih punya Allah. Dicerca, dimusuhi oleh kaumnya. Dan Ibrahim tidak ada penolong waktu itu. Ya tak apalah. Seorang diri pun tak apa. Kan aku masih punya Allah. Mereka ramai, tapi tak punya Allah. Ibrahim ditangkap, karena dia berarti bersalah, nak dibakar. Ibrahim bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk mati dibakar. Waktu Ibrahim, kita fikir waktu Ibrahim yakin bahwa Ibrahim akan hidup.
Coba, menurut pikiran kita, adakah waktu itu Nabi Ibrahim yakin bahwa Ibrahim tidak akan mati dibakar? Sebagai manusia zaman pasti dia pikir, ya matilah. Kemungkinan mati itu sangat besar. Tapi dia rela, tak apalah, aku korbankan ya Allah. Jadi Ibrahim sudah tidak punya keluarga dikorbankan, sudah tidak ada. Untuk Allah. Kan tadi sudah lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Ibrahim sudah tidak punya tanah air kan dihalau. Apa? Lillah. Ibrahim sudah mengorbankan anak dan istrinya tak boleh duduk bersama. Lillah, semua dikon. Apalagi Ibrahim dah tak punya apa-apa dah. Tinggal satu. Allah kata Ibrahim, ada lagi satu anugerah aku kepadamu yang kamu belum kurbankan. Kamu telah mengorbankan keluarga kamu. Sehingga kamu dihalau, apa? Kamu sudah. Kamu telah kurbankan tubuh badan kamu. Kamu rela dibakar. Sudah. Kamu telah kurbankan cintamu kepada istri dan anak kamu. Sehingga kamu patuh kepada arahanku. Supaya kamu tinggalkan mereka berdua di tanah gersang yang talai dihuni. Makkah Mukarramah. Dan kamu tinggal di Palestina. Baitul Maqdis. Semua sudah dikurbankan. 1, 2, 3. Allah kata, Ibrahim, ada satu yang kamu belum kurbankan. Sebagai tanda taslimkumu kepada aku. Ya Allah, siapa lagi, apa lagi yang aku belum kurbankan. Ya Allah, aku dah tak punya apa-apa lah. Cintaku pada keluargaku dah aku korbankan. Cintaku pada tanah air dah aku korbankan. Cintaku pada diriku sendiri aku dah korbankan. Cintaku pada anak dan istriku aku korbankan. Ada Ibrahim. Kamu pasti masih punya rasa cinta pada anakmu yang sekarang kamu duduk bersama. Ibrahim pergi ke Makkah, masih diizinkan oleh Allah untuk jumpa Ismail. Seronoklah si orang tua. Pasti terharu. Anaknya sudah boleh lari sana, lari sini. Walaupun dalam hati kecil kita mesti ada rasa bangga terhadap istrinya. Karena sanggup membesarkannya sehat walafiat di bawah jagaan pendidikan istrinya. Dan Ibrahim tidak seronok. Merasa bertuah punya istri seperti itu. Merasa bertuah. Mesti sayanglah pada anaknya. Allah, Ismail. Rupanya engkau hidup nak. Cinta Ibrahim waktu itu satu aja. Yang masih ada. Yaitu kepada Ismail. Tiba-tiba Allah kata, Ibrahim, kurbankan cintamu kepada Ismail. Jika kamu ingin mewujudkan, membuktikan kebenaran cintamu hanya kepada aku. Itu kemudian ada perintah sembelih. Itu dalam surah As-Saffat ya, saya tidak cerita yang itu. Dia ceritakan kisahnya itu ada surah As-Saffat baca. Ibrahim pun sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jadi Ibrahim dia menyembelih anaknya. Ringkas kata, Ibrahim sudah tidak punya apa-apa lagi yang hendak dikorbankan. Semata-mata karena cinta pada Allah. Siapa lagi? Ibrahim tidak punya apa-apa. Karena semua sudah dikorbankan. Dalam bahasa agamanya. Antara Ibrahim sebagai hamba Allah. Dengan Allah sebagai Tuhan penciptanya. Sudah tidak ada lagi sesuatu yang menghalanginya. Cinta Ibrahim, kepatuhan Ibrahim pada Allah sudah tidak ada lagi penghalang. Karena semua sudah dikorbankan, termasuk anaknya yang terakhir. Cinta seorang hamba kepada Allah, di mana sudah tidak ada lagi sesuatu yang menghalanginya, walaupun seurat benang pun, cinta macam itu dalam bahasa agama
disebut sebagai khullah. Khullatun namanya. Orang yang telah mencapai cinta khullah itu namanya Khalil. Sebab itu Nabi Ibrahim gelarannya Khalilullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengulas panjang lebar dalam bab cinta. Beliau mengulas dalam perkara ini dalam babul mahabbah, hub, dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Artinya, Ibrahim telah benar-benar. Bila dia kata, wa ana minal muslimin, ya Allah, aku termasuk orang yang telah muslim. Ucapan Ibrahim itu jujur. Benar. Bukan hanya ucapan yang belum dikutakan. Kerana Ibrahim sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya siapa-siapa lagi, untuk dikorbankan semata-mata cintanya pada Allah. Hatta yang terakhir masih punya Ismail pun dikorbankan juga. Walaupun hebatnya, ya, sesuatu yang Ibrahim kurbankan semata karena Allah itu, Ibrahim tidak kehilangan apa-apa. Ibrahim masih punya tubuh badan, masih sehat, walaupun Ibrahim rela mengorbankan. Ibrahim masih punya Ismail, hidup, tidak mati, karena memang Allah sendiri yang suruh menghentikannya. Ini hebatnya. Orang yang bersedia mengorbankan sesuatu yang Allah suruh, Allah izinkan orang itu menikmatinya selama-lamanya. Dan dia tidak kehilangan apa-apa dan tidak kehilangan siapa. Ibrahim kan tidak kehilangan tubuh badannya, kan tidak mati, dibakar. Ibrahim kan tidak kehilangan Ismail, walaupun Ibrahim telah mengorbankannya. Ini peliknya, ini hebatnya agama Islam. Kesediaan seorang hamba mengorbankan sesuatu yang dimilikinya, anugerah Allah Subhanahu wa taala, justru membolehkannya. Menjadi asbab yang membolehkan dia memilikinya dan menikmatinya. Tapi kalau orang tidak sedia mengorbankan apa yang Allah suruh korbankan, maka Allah tarik sesuatu itu. Iya. Dan dia tidak dapat menikmatinya, maka dia kehilangan segala-galanya. Kalau jamaah ingin tahu lebih banyak tentang tajuk ini, baca buku tajuknya Al-Hajj. Al-Hajj, buku itu buku sudah lama tuh, ya. Ya, tahun 70-an, akhir 70-an lah. Agak lama. Dahulu kita masuk dijadikan buku wajib untuk dibaca oleh kami sebagai pelajar waktu itu. Buku itu sebenarnya dikarang oleh ulama, oleh scholar Syiah, bukan ahli sunnah. Pengarangnya bukan orang ahli sunnah, orang Syiah. Namanya Dr. Ali Saryati. Dr. Ali Saryati. Ya, terlepas dari perfahaman beliau, karena tidak semua isi buku itu mungkin disuai oleh ahli sunnah. Tapi banyak sekali urusan beliau tentang makna di sebalik ibadah haji itu luar biasa dasarnya. Termasuk pengorbanannya. Itu kalau ingin lebih tahu lebih jelasnya di sana. Buku itu sudah lama, tahun akhir 70-an kalau tidak salah. Dan saya juga telah mengulas panjang lebar dahulu, tapi tahun lepas kalau tidak salah. Tapi di tempat lain. Mungkin ada yang mengisi kelas lain, ya itu saya sampaikan waktu di Nuh Foundation. Ya, saya Nuh hari 1 saya pas panjang lebar bersiri-siri itu tentang itu. Itu sebenarnya saya kutip daripada buku Al-Hajj, karangan Dr. Ali Saryati. Tentang Ibrahim pengorban yang itu kemuncaknya. Ibrahim benar-benar telah membuktikan ucapannya, wa ana minal muslimin. Aslamtu lirabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa hyaya wa mamati lirabbil alamin. Itu telah dibuktikan. Dengan amalan, ya, bukan dengan ucapan. Hatta terakhir ketika Ibrahim masih memiliki Ismail, dalam hati Ismail, cinta yang kepada selain Allah, yang Nabi belum korbankan,
Demi cintanya pada Allah, jadi cintanya pada Ismail, cinta pada diri sendiri dah dikorbankan, kan dia sudah bersedia untuk dibakar. Cinta pada keluarganya sudah dikorbankan, cinta pada keluarganya sudah, cinta kepada tanah air sudah. Satu, cinta Ibrahim kepada selain Allah yang Ibrahim belum kurbankan demi cinta pada Allah, yakni cintanya kepada anaknya sendiri Ismail. Allah suruh kurbankan dan Ibrahim bersedia. Bagaimana Ibrahim sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya siapa-siapa untuk dikurbankan demi cinta pada Allah. Bahasa yang mudah, cinta Ibrahim kepada Allah sudah tidak ada lagi yang menghalanginya. Direct, sedalkan. Itu namanya cinta khullah. Orangnya disebut Khalil. Luar biasa. Jadi kalau Nabi Ibrahim punya makom yang tinggi, dan tengok ya, walau alam ini karena ini satu pendapat ya. Kita tahu kan jamaah sekalian bahwa perjalanan manusia menuju Allah ini semua bergerak menuju Allah ya. Kata Ibnu Qayyim, yakni salik. Salik itu orang yang berjalan menuju Allah. Perjalanan seseorang menuju Allah ini tidak sama laju. Ada yang laju sehingga dalam masa yang relatif singkat sudah dekat dengan Allah. Ada yang sangat lambat sehingga masa yang sudah umur yang sudah panjang pun makomnya masih sangat jauh dengan Allah. Bahkan ada yang tak sampai. Jadi perjalanan manusia menuju Allah ni, yalah kalau sahabat Nabi cepatlah berbanding kita. InsyaAllah. Sangat cepat. Kita mukmin mungkin lambat, berjalan lagi lama. Rupa-rupanya, ini pendapat dia dalam ulasan yang saya pernah baca dalam buku berkaitan dengan Isra Mi'raj. Rupa-rupanya, bila orang sudah masuk alam barzakh, di dunia masuk alam barzakh, kemudian nanti ke akhirat, sehingga ke akhirnya ke surga. Itu kan perjalanan ke depan ya, perjalanan ke hadapan. Rupanya, ketika orang yang masuk alam barzakh pun perjalanannya menuju Allah SWT pun tidak sama laju. Dalam buku yang saya baca itu kaitan dengan Isra Mi'raj, contoh. Nabi Adam AS kan Nabi pertama yang meninggal. Betul ya? Nabi Adam itu Nabi pertama yang meninggal. Yalah, dia Nabi pertama. Dan ia Nabi pertama meninggal. Nabi Adam meninggal jauh lebih awal, jauh lebih dulu daripada Nabi Ibrahim. Betul kan? Nabi Adam meninggal, Ibrahim belum lahir. Kan? Jarak antara Nabi Adam meninggal dengan Ibrahim meninggal jauh lama. Tak tahu berapa tahun tepatnya karena tidak ada dalil bukti yang qat'i. Yang pasti jauh lah. Ibrahim meninggal kemudian. Tapi tengok ketika Nabi Mi'raj. Di mana Nabi temukan, jumpai Nabi Adam? Di langit pertama. Di langit pertama. Di mana Nabi Muhammad menemui Nabi Ibrahim? Langit yang ketujuh. Langit kan ada tingkatan-tingkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logiknya, karena logiknya, Nabi Adam yang meninggal ribuan tahun sebelum Ibrahim sepatutnya ada sampai langit ke-7 deh. Yang meninggal kemudian di bawah ada. Cemana Nabi Ibrahim boleh istilahnya apa ya? Potong. Boleh overtake Nabi Adam. Sehingga dia sampai langit ke-7, Nabi Adam baru langit pertama. Kata si pengarang buku, ini kan hanya pendapat ya. Wallahu alam. Boleh terima, boleh tidak, hanya pendapat. Jangan-jangan perjalanan manusia walaupun di kalangan Nabi pun menuju Allah tidak sama laju. Nabi Muhammad di dunia tentulah manusia yang paling laju, jumpa Allah, paling dekat dengan Allah. Walaupun yang terakhir. Di alam sana, lagi tinggilah Nabi. Buktinya Nabi masih hidup pun sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Yang lain Nabi-Nabi masih langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Itu bukti bahwa Nabi Ibrahim perjalanan laju sekali. Bahkan lebih laju daripada Nabi Adam. Kata si pengarang buku itu. Kenapa? Nabi ini sudah sampai maqam khullah, jemaah sekalian. Sudah tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi cintanya kepada Allah. Karena Ismail satu-satunya pun yang terakhir telah dikurbankan. Hanya sebagaimana dalam buku Al-Hajj yang saya akan sebutkan tadi, yang saya pernah uraikan di tempat lain. Ya, Ismail itu janganlah hanya difahami sebagai Ismail sebagai nama anak Ibrahim. Kata Dr. Ali Saryati, Ismail bukan semata bukan sekadar anak bagi seorang ayah bernama Ibrahim, bukan. Tapi juga buah hati yang sudah diinginkan dalam masa yang cukup lama sebelumnya. Sebagai anak tunggal, anak satu-satunya. Pastilah Ismail adalah anak yang sangat dicintai oleh seorang bapak yang sudah lanjut usia. Yang telah menunggu kelahirannya bertahun-tahun lamanya. Di tengah-tengah kebahagiaan seperti itulah Nabi diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu. Mampu kita melukiskan, menggambarkan, membayangkan bagaimana tergoncangnya jiwa Ibrahim waktu itu. Dengan perintah ini. Meskipun Nabi Ibrahim jiwanya pasti bergoncang dahsyat, macam mana ini? Mana yang aku nak pilih? Ibrahim hanya punya dua pilihan, ya mas sekalian. Dan Ibrahim mesti pilih salah satu. Hanya ada dua pilihan, dan Ibrahim mesti memilih salah satu. Kita demikian juga. Hanya dua pilihan, dan kita mesti memilih salah satu. Mengikuti jeritan, rintian, batinnya, dan menyelamatkan Ismail daripada mati melalui tangannya, atau mengikuti perintah Allah dan mengorbankan Ismail melalui tangan sendiri. Hanya ada satu pilihan. Dari dua itu Ibrahim mesti pilih satu. Sama ada memilih untuk menyelamatkan Ismail karena cintanya. Tapi kalau itu yang dipilih, abaikan saja perintah Allah. Atau mengikuti perintah Allah. Kalau dia ingin mengikuti perintah Allah, Ismail mesti dikurbankan. Mana yang Nabi utamakan? Cintanya pada Allah kah atau cintanya kepada Ismail? Dan ingat, Ismail bukan hanya sekadar seorang anak. Lainlah kalau Ibrahim punya anak 25 orang. Punya anak 25 orang. Lalu Allah suruh sembelih seorang aja. Kemudian disuruh sembelih itu yang paling nakal, paling degil. Mungkin senang nak melakukan perintah. Ini tidak satu-satunya. Ya intan payunglah, jantung hatilah kiranya. Yang sudah ditunggu ratusan tahun, puluhan tahun. Ada dua pilihan dan Ibrahim mesti pilih satu. Dia mesti memilih salah satu dari pilihan itu. Nak memilih cintakah atau nak memilih kebenaran? Kalau ia memilih cinta, selamatkan Ismail. Ibrahim, jangan sampai hati, jangan kamu tega membunuh anakmu sendiri. Itu kalau Ibrahim ingin memilih cintanya pada Ismail. Tapi kalau ia memilih kebenaran, al-haq, karena perintah Allah itu kan kebenaran. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datang daripada Allah. Ya, kurbankan cintamu. Ibrahim, seakan-akan Allah firman, Ibrahim, kamu pilih yang mana? Kamu memilih cintamu kepada Ismail kah? Atau memilih menerima kebenaran yang datang daripada aku? Wah, itu berkecamuk dalam jiwa Ibrahim ya sekalian. Cinta merupakan kehidupannya. Ya, Ibrahim sedang menikmati kebahagiaan hidup waktu karena melihat Ismail. Jadi cinta adalah kehidupannya. Sedangkan kebenaran adalah keyakinannya.
Ya, saya sedikit menggunakan ayat yang agak sedikit sedikit filosofis lah. Sedikit berbisik filosofis. Cinta adalah kehidupannya. Sedangkan kebenaran adalah keyakinannya. Mana yang hendak diutamakan? Punya Ismail, mencintai Ismail, menyayangi Ismail adalah keperluan hidupnya. Sedangkan mengorbankan Ismail, melaksanakan perintah Allah, mengorbankan Ismail adalah tujuan hidupnya. Mana yang tidak diutamakan? Nak mengutamakan keperluan hidupnya kah? Atau nak mendahulukan tujuan hidupnya? Ibrahim mesti pilih satu di antaranya. Dan dahsyatnya pula, untuk mencapai tujuan hidupnya, dia mesti mengorbankan keperluan hidupnya. Dan keperluan hidupnya itu sesuatu yang paling dicintai. Berat tak berat? Berat ya mas sekalian. Kata Dr. Ali Saryati, kita jangan melihat Ismail dan Ibrahim saja. Kita jangan melihat Ismail itu sebagai anak manusia daripada orang tua bernama Ismail dan orang tua bernama Ibrahim dan hanya bukan. Ismail boleh jadi, kata Dr. Ali Saryati, apa saja anugerah Allah kepada kita yang menjadi penghalang bagi kita untuk mencintai Allah secara total. Allah suruh kita melakukan suatu perbuatan. Wahai manusia, lakukan ini, buatlah ini, Allah perintahkan. Lalu kita kata, Allah, ini perintah Allah pula, tapi kalau aku perintah macam mana? Kita banyak alasan. Alasan itulah kalau buat nanti apa kata orang, kalau apa dengan. Apa saja yang menghalangi kita untuk patuh pada Allah, itulah Ismail kita. Boleh jadi Ismail itu jawatan, boleh jadi. Boleh jadi kedudukan. Boleh jadi kekayaan, boleh jadi macam-macam lah. Saya tahu apa yang dikata itu betul. Betul yang dikata itu saya tahu. Tapi di mana aku nak letak muka aku kalau aku menerima kebenaran yang dia sampaikan. Dia itu budak, baru semalam. Baru habis SPM. Ini sudah profesor doktor. Walaupun pendapat dia itu betul, pendapat saya salah, kirim salam lah. Saya tak akan mau menerima. Coba kalau dalam keadaan seperti itu, apa yang menghalang kita menerima kebenaran? Kan karena kita merasa, wah, harga diri kita akan jatuh, saya akan lebih pandai. Nah, Ismail kita itulah. Ananiah kita itulah Ismail kita. Apa kata orang? Jika ada orang seperti saya sudah bergelar profesor, doktor, engineer, kiai, haji. Tiba-tiba terpaksa ikut cakap orang yang baru habis sanawiyah. Walaupun memang betul, pendapat dia lebih benar dan pendapat saya salah. Akhirnya kita rela menolak. Selama menolak kebenaran. Hayyalah solat, hayyalah solat, mari solat, Allah solat. Itu Allah panggil. Solat dulu, solat dulu, solat dulu. Kita pun fikir, solat dulu macam mana? Kalau solat sekarang ini nampaknya nih jualan aku ini sekarang tengah ramai nih. Jam sekian inilah ramai. Maklum itu bazar Ramadan. Bila pasok tu pembeli makin ramai. Makin ramai. Maklum dah dekat berbuka kan. Belum sembahyang asar pula. Kalau aku tinggal sembahyang asar paling tidak 10 minit orang ni pasti lari. Macam mana ya? Nak teruskan niaga dan tangguhkan sembahyang asar atau sembahyang asar dahulu dan kita tak dapat menjual semua. Tengok. Tiba bila orang itu memilih, kata dia memilih. Tak apalah, kita jualan dulu lah.
Solat nantilah. Akhirnya solat asalnya dah masuk maghrib. Tengok. Bagaimana sederhananya. Allah suruh sebelih Ismailnya pun tak mampu. Wah, Ismailnya baru. Kuih-muih yang nak dijual. Itu memang jadi menghalang dia tak solat. Mari solat ni sudah waktu maghrib. Waktu maghrib kamu solat. Kawan tu ni, macam mana nak solat ni? Allah Akbar. Jadi pernah saya ceritakan dahulu. Kalau nak pergi Kenduri, di tengah bandar Cosmopolitan Kuala Lumpur, masih Kenduri katalah pukul 8 start. Jadi tamu VIP pula tu. Kena duduk di main table pula tu. 8 start pula, macam mana. Jadi jauh daripada Kuala Lumpur, dari Kelang. Ya, kena pergi awal lah. Pergi awal. Akhirnya tak apalah, pergi awal. Nanti maghrib sampai di hotel, sembahyang dahulu. Maghrib, sembahyang. Tiba waktu maghrib, sembahyang kat hotel. Dah siap-siap lah. Siap pakaiannya lah, dengan make up-nya lah, dengan dandannya, dengan macam mana. Wuduknya sudah. Subhanallah, dah dapat parking kat hotel pula. Tiba masuk waktu maghrib, dengan laungan azan, terbatal pula. Tengok. Batal. Macam mana nak solat maghrib ini? Kalau aku nak solat maghrib, mana aku kena wudu. Kalau wudu, habislah, meleleh lah muka ni. Kalau sudah make up kan, meleleh. Lepas tu kalau nak make up balik, mana sempat, pukul 8 dah kena start. Dah start dia punya majlis. Kami orang VIP. Itu kalau solat. Tapi kalau tak solat, kalau kami sayang make up, sayang ini, ya tak solat lah nanti. Ya. Akhirnya tak solat. Walhal orang itu belum dibenarkan jamak. Karena belum memenuhi syarat. Apa Ismail bagi orang itu yang tak solat tadi? Allah suruh solat tapi tak mau solat. Apa Ismailnya? Make up. Make up itulah Ismail bagi dia. Jika Ibrahim pun rela mengorbankan Ismail, yakni putra anak sayangnya, DNA-nya ada pada dirinya. Siapalah kita tiba-tiba sayang mengorbankan makeup sehingga tak mau solat. Sayang. Apa namanya? Mengorbankan keuntungan duniawi. Demi cinta kita pada Allah. Ini sebenarnya tak boleh. Ini rasuah. Ini rasuah. Tapi besar ni. Kalau aku terima, memanglah dosa. Mana aku dah tak sayang Allah. Wa anamil muslimin hanya ucapan. Aku hanya mengaku orang berserah diri, tapi hanya tak ada. Tapi kalau aku tolak, rugi. Ini banyak ni, besar ni. Kalau aku terima, ya lepaslah hutang bebak terbayarlah. Tapi kalau aku tak terima, maknanya cintaku pada Allah lebih. Aku korbankan ini. Tapi kalau aku terima, cinta pada Allah, aku korbankan. Kalau orang itu akhirnya rasuah juga, dikorbankan cintanya pada Allah, diabaikan larangan Allah, gagal. Jangankan oleh Allah disuruh sebelih anaknya. Disuruh menyembelih kepentingan dunianya itu pun, jangankan disuruh meninggalkan yang halal. Jika Allah menyuruhnya, Allah suruh tinggalkan yang haram pun gagal. InsyaAllah. Sepatutnya itu yang telah kita miliki hingga hari ini jamaah sekalian. Dan kita hendaklah terus berusaha untuk itu. Karena semua kita alhamdulillah telah memberikan fardu haji. Saya tegas sekali. Kalau jamaah ingin lebih tahu kupasan ini, tolong baca buku yang betul Al-Hajj yang dikarang oleh Dr. Ali Saryati. Itu lengkap. Walaupun saya kata tidak semua yang ditulis beliau itu kita ahli sunnah menyetujui. Ya. Contoh tentang apa di situ ada Trinity itu, tentang simbol-simbol yang merupakan Syiah, ya, itu tidak ada. Ya. Tapi memang pengarangnya ya orang Syiah, orang Iran kan, Dr. Ali Saryati namanya. Buku lama itu. Buku lama, tapi banyak pengajaran yang ya boleh kita setujuan kita kagumi.
kita kagum. Dan sebenarnya saya tadi tahun lepas kalau tidak salah saya pernah ulas panjang lebar, banyak siri juga lah di No Foundation, katanya filosofi mulai pada pakai ikhram, arafahnya, sa'inya, tawafnya, kurbannya, makom Ibrahimnya. Alhamdulillah kita telah pelajari sama itu tahun lepas, tapi di tempat yang lain lah. Jadi jamaah sekalian, marilah, karena kita semua sudah mengamal melakukan ibadah haji, marilah kita melakukan kita ada reflection lah, kita reflection terhadap ibadah haji itu agar ia betul-betul mewarnai pengajaran di sebalik ibadah haji itu dapat mencorakkan gaya hidup kita. Karena ikrar kita bukan sebarang ikrar. Ikrar kita sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Berat semua ya. Itu ikrar yang sangat dahsyat ya Mas. Sangat dahsyat. Inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sangat dahsyat ikrar itu. Tapi lagi-lagi Allah tidak akan menilai ikrar kalau ia hanya di mulut, tanpa usaha kita untuk mengamalkan, mewujudkannya oleh amal. Ya, kita berharap, saya berdoa khasnya untuk diri sendiri agar Allah senantiasa membantu dan menolong supaya kita dapat mewujudkan, menerjemahkan apa yang kita ikrarkan itu dari kehidupan yang nyata. Dan sebagai uswahnya, tokoh teladan yang patut kita teladani dalam hal ini, ya tentu para nabi lah. Khasnya Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pun diperintah adalah wattabi millata Ibrahim. Muhammad, ikuti milah Ibrahim. Nabi Muhammad pun oleh Allah masih disuruh untuk mencontohi milah. Maknanya memang Ibrahim pengasas tauhid, pembela tauhid, pengasas tauhid yang luar biasa. Yang luar biasa. Abul Anbiya. Gelaran pun kalau yang lain Nabiullah, Musa Kalimullah, Isa itu Ruhullah. Nabi itu gelaran dia Khalilullah. Allahu Akbar. Khalilullah. Khalil itu peringkat, khullah itu peringkat cinta yang paling atas. Menunjukkan bahwa cinta yang dikatakan antara hamba yang mencintai Allah dengan Allah yang dicintai sudah tidak ada lagi pendinding, tak ada lagi penghalang. Walaupun hanya selai urat. Selai benang sekalipun. Tak ada. Karena sudah tidak ada lagi. Cinta berasal dari Allah, bila bertemu dengan cinta Allah, dia akan kurban senang hati. Sehingga jumpa Allah tidak punya bebanan apa-apa. Kalau ditanya, apa yang kau bawa kepada aku jumpa? Tidak ada, ya Allah, semua yang kau berikan aku telah kurbankan di dunia. Jadi pertanyaan tentang anak tak ada. Aku dah kurbankan untukmu, ya Allah. Aku sudah kurbankan. Tak ada pertanyaan. Masya Allah. Tapi kalau belum dikorbankan, ya pertanyaan banyaklah. Kenapa yang ini belum? Kenapa ini belum? Ibarat mentul, saya kata ibarat wap ini mentul lampu 100 watt, dia sudah menyala 100 watt, tak ada lagi energi yang tersisa. Apalagi pertanyaan. Lainlah kalau mentul itu 100 watt hanya mampu menyala 50. Nah, yang 50 itu ditanya, mana yang 50? Aku bagi kamu, aku cipta kamu nih 100 watt. Kenapa kamu hanya mau menyala 50? Allah tanya tuh yang 50 kemana? Ya, susah nak bertanggungjawabkan. Nabi Ibrahim sudah tidak punya bebanan. Karena ibarat mentul 100 watt, Ibrahim sudah menyala 100 sepanjang hayatnya. Mudah-mudahan bermanfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat berkongsi bersama manfaatnya. Yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang silap kelemahan saya sendiri. Mari kita dengan baca Taufiq Ar-Rahman surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.